terbentuknya pasukan Bayangkara. Saat Bayangan menjadi pelindung tahta, di tengah megahnya singgasana Majapahit yang sedang bertumbuh di tanah Trowulan yang mulai membangun istana, pelabuhan, dan taman-taman agung tersembunyi kekhawatiran yang menggerogoti istana dari dalam. Tahun-tahun awal pemerintahan Prabu Jayanegara bukanlah masa damai, melainkan masa penuh ancaman, pengkhianatan, dan darah yang mengalir dari balik tirai istana. Dari sinilah pasukan Bayangkara lahir. Bukan sekadar tentara, tapi bayangan-bayangan setia yang bersumpah menjaga tahta sampai mati. Setelah Raden Wijaya wafat pada tahun 1309, tahta Majapahit jatuh ke tangan putranya yang masih muda, Sri Jayanegara. Namun masa mudanya adalah kutukan, bukan kekuatan. Para pejabat tua peninggalan ayahnya memandangnya sebagai anak kemarin seorang mudah dikendalikan, mudah dijatuhkan. Dan memang, tak lama setelah ia naik tahta, Majapahit dilanda badai pemberontakan beruntun, Rakuti, Ratanca, Rabanyak, dan lainnya. Ancaman bukan dari luar melainkan dari dalam istana sendiri. Pengkhianatan mengendap di meja perjamuan, dan racun bisa hadir dalam cawan minuman. Dalam masa-masa penuh ketakutan itu, Jayanegara hidup dalam paranoia. Ia tahu bahwa satu langkah salah bisa berarti akhir dari hidupnya. Ia butuh pelindung bukan tentara biasa yang bisa dibeli dan dikhianati, tetapi orang-orang yang bersumpah pada kehormatan, bukan pada kekayaan. Maka muncullah seorang pemuda dari kalangan prajurit elit, Gajah Mada. Waktu itu, ia belumlah Mahapati, belum termasyhur di seantero Nusantara, tapi matanya tajam, langkahnya tenang, dan tekadnya keras seperti baja. Ia melihat kondisi istana dengan kejernihan yang tak dimiliki orang lain. Ia tahu Majapahit butuh penjaga dari bayang-bayang. Gajah Mada menghadap Jayanegara dan bersumpah, "Paduka, jika kehormatan Majapahit ingin dijaga, maka izinkan aku membentuk pasukan yang tak terlihat oleh mata musuh, tak tergoyahkan oleh emas, dan tak tergoda oleh kekuasaan. Pasukan ini akan hadir dimanapun Paduka berada. Bahkan dalam sunyi, mereka akan menjadi bayangan yang setia." Dan Jayanegara menyetujuinya. Bayangkara dari kata bayang, bayangan, dan kara. Pasukan pun dibentuk. Gajah Mada memilih orang-orang yang tidak dikenal, bukan bangsawan, bukan kerabat istana. Ia memilih dari lapisan rakyat, bekas pengawal, pemburu hutan, pengembara, bahkan para pertapa yang menguasai olah tubuh dan batin. Mereka dilatih di luar tembok istana, di hutan, di tepi sungai, di gua-gua sunyi. Tubuh mereka ditempa, tetapi yang lebih penting, jiwa mereka dibentuk untuk tunduk hanya kepada satu hal: kesetiaan.